Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas S1 ITKJ 24004. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait mata kuliah teori peluang dengan judul teori peluang bersyarat. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri yaitu Sultan Hafiz Andino dengan NIM 1030624000023. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rora Ariel Pavucera dengan NIM 1030624304119. Perkenalkan, nama saya Sonia dengan NIM 1030624000012. Perkenalkan, nama saya Sasalia Nabila dengan NIM 1030624000064. Perkenalkan, nama saya Iksan Amiko Premasta dengan NIM 13062400077. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari latar belakang peluang bersyarat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya akan sedikit menjelaskan terkait latar belakang dari teori peluang bersyarat. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tampak bisa kita lihat dari memprediksi suatu kejadian. Misalkan kemungkinan hujan ketika langit mendung atau peluangnya berhasil hujan ketika kita rajin belajar. Nah, pemahaman konsep inilah yang penting karena membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih logis dan lebih tepat. Jadi, kita itu mengambil keputusannya berdasarkan data untuk kemungkinan yang paling bagus. Serta keputusan ini banyak digunakan juga di berbagai bidang. Salah satunya di bidang teknologi, ekonomi, kesehatan, dan kecerdasan buatan. Sekarang kita masuk ke pengertian peluang bersyarat atau disebut dengan conditional probability. Peluang bersyarat adalah peluang terjadi suatu peristiwa di mana peristiwa sebelumnya telah terjadi. Nah, menurut Pane dan Silva di tahun 2022 dinyatakan sebagai peluang A dengan syarat B, yaitu peluang A terjadi jika B sudah terjadi terlebih dahulu. Dua peristiwa dikatakan tidak bebas apabila terjadi suatu peristiwa yang mempengaruhi peluang terjadinya peristiwa lainnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus dasar peluang bersyarat, yaitu dibaca peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A gabungan B dibagi peluang awal terjadinya B. Dalam teori peluang, simbol PA menyatakan peluang terjadinya peristiwa A tentang nilai peluang berada antara 0 dan 1, di mana peluang A sama dengan 0 berarti peristiwa tidak mungkin terjadi, dan jika peluang A sama dengan 1 berarti peristiwa pasti terjadi. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari hubungan peluang gabungan dan aturan perkalian. Hubungan peluang gabungan dan hubungan peluang bersyarat saling terkait melalui aturan perkalian, di mana jika keduanya tidak independen, maka peluang keduanya terjadi bergantung pada hubungan di antara peristiwa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke rumus aturan peluang perkalian, di mana rumusnya peluang A gabungan B sama dengan peluang A bersyarat B dikali peluang B, atau peluang A gabungan B sama dengan peluang B bersyarat A dikali peluang A, di mana kedua rumus ini digunakan untuk menghitung dua kondisi yang terjadi secara bersamaan. Tujuannya agar kita tahu seberapa besar kemungkinan yang terjadi saat dua kondisi terjadi secara bersamaan dan apakah hasil dari suatu keadaan mempengaruhi keadaan lainnya. Contoh yang kita ambil adalah peluang seseorang yang sakit dan berobat ke dokter. Seseorang yang sakit ini memiliki peluang besar untuk berobat ke dokter. Oleh karena itu, dia disebut dengan peluang bersyarat karena satu kondisi mempengaruhi kondisi lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teorema Bayes. Jadi, teorema Bayes ini digunakan untuk memperbarui sebuah peluang awal atau disebut sebagai prior berdasarkan informasi baru disebut sebagai evidence, dan sehingga menghasilkan peluang akhir atau disebut sebagai posterior. Jadi, misal kita ini sudah mempunyai dugaan atau peluang terjadi suatu kejadian, terus adalah data baru atau informasi tambahan. Nah, maka nanti teorema Bayes ini sendiri akan membantu kita untuk menghitung peluang terbarunya. Nah, dengan kata lain, teorema Bayes akan membantu kita untuk mengukur seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa apabila ada informasi atau data tambahan. Oke, selanjutnya ada rumus dari teorema Bayes. Jadi, rumusnya itu adalah peluang A dengan syarat B sama dengan peluang B dengan syarat A dikali peluang terjadinya awal A per P peluang terjadinya B
B. Nah, keterangannya di sini ada peluang A dengan syarat B, yaitu probabilitas kejadian A terjadi jika kejadian B sudah terjadi. Terus ada peluang B dengan syarat A, yaitu peluang B terjadi jika A telah terjadi. Kemudian peluang A yaitu peluang awal terjadinya A. Kemudian ada peluang B yaitu peluang awal terjadinya B. Nah, di sini juga ada untuk menurut Ahla et al. Tahun 2023 ya, teorem ini digunakan untuk memperbarui peluang awal atau prior probability berdasarkan informasi baru evidence sehingga menghasilkan peluang posterior atau posterior probability. Nah, biasanya untuk contoh penerapan sehari-hari dari teorem Bayes ini sendiri tuh ada untuk di bagian medis atau kesehatan, seperti untuk menghitung peluang seseorang tersebut benar-benar sakit apabila hasil tesnya positif. Oke, setelah tadi kita membahas tentang konsep dasar peluang bersyarat dan teorema Bayes, sekarang saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapannya di berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang kesehatan. Jadi dalam bidang kesehatan ini teorema Bayes digunakan untuk menentukan kemungkinan seseorang mengidap penyakit tertentu berdasarkan hasil tes laboratorium. Misalnya kalau hasil tes seseorang menunjukkan positif, teorema Bayes membantu menghitung seberapa besar kemungkinan orang itu benar-benar sakit. Jadi konsep ini membantu dokter dalam membuat keputusan medis yang lebih akurat. Lalu yang kedua ada bidang keuangan. Konsep peluang bersyarat digunakan untuk menganalisis risiko investasi dan memperkirakan keuntungan berdasarkan data pasar. Contohnya kayak analis keuangan bisa memperkirakan peluang harga saham naik jika kondisi ekonomi sedang menunjukkan tren positif. Dengan begitu, investor bisa mengambil keputusan yang lebih rasional dan terstruktur. Lalu yang ketiga ada bidang teknologi. Di bidang teknologi ini teorema Bayes banyak diterapkan dalam algoritma machine learning. Misalnya pada sistem email, algoritma ini membantu apakah sebuah pesan termasuk spam atau tidak berdasarkan data pesan-pesan sebelumnya. Jadi sistem bisa belajar dari data baru dan memperbarui prediksi secara otomatis. Lalu yang keempat ada bidang industri. Jadi menurut penelitian dari Ahla et al. Dan Bayes ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen. Contohnya seperti di SPBU. Metode ini digunakan untuk menghitung peluang konsumen membeli Pertamax, terutama jika kendaraan mereka memiliki kapasitas mesin yang lebih besar. Artinya, industri bisa memahami kebiasaan pelanggan dan menyusun strategi pemasaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh soal terkait konsep dari rumus teorema Bayes. Di sini soalnya itu dalam sebuah kelas sebanyak 60% siswa adalah laki-laki dan 40% siswanya adalah siswinya adalah perempuan. Nah, dari siswi laki-laki 70%-nya dinyatakan lulus ujian, sedangkan dari siswa perempuan hanya 50% yang lulus. Nah, jika diambil seorang siswa secara acak dan diketahui bahwa ia lulus, berapakah peluang bahwa siswa tersebut adalah laki-laki? Nah, untuk dapat mengerjakan soal ini perlu kita ketahui dulu. Di sini kan laki-laki sebanyak 60%. Kita ubah dulu ke desimal yaitu sebanyak 0,6 dan P perempuannya yaitu 40% sebanyak 0,4. Selanjutnya peluang lulus laki-laki di sini diketahui sebanyak 70% yaitu kita ubah lagi ke desimal 0,7. Dan selanjutnya untuk peluang lulus perempuan sebanyak 50% yaitu 0,5. Nah, yang ditanyakan adalah jika diambil seorang siswa secara acak dan diketahui bahwa ia lulus, berapa peluang bahwa siswa tersebut adalah laki-laki? Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu mengetahui dulu peluang lulus dari siswa laki-laki dan perempuan itu ada berapa. Di sini ada rumusnya, yaitu kita untuk menghitung peluang lulusnya. Di sini ada peluang lulus laki-laki dikali peluang laki-laki dan ditambah peluang lulus perempuan dikali peluang perempuan. Di sini yang pertama kita 0,70 dikali 0,60 ditambah 0,50 dikali 0,40 sama dengan 0,42 dan ditambah 0,20 yaitu hasilnya 0,62. Setelah dari itu baru kita bisa masukkan dari rumus teorema Bayes ini yaitu peluang A bersyarat dengan B sama dengan peluang B bersyarat dengan A dikali peluang bersyarat A dibagi ini ada garis ya peluang bersyarat B. Nah, jadi dari kita udah ketahui nih. Jadi peluang PBA ini itu masuk ke peluang lulus laki-laki dan PA ini adalah peluang laki-laki dan PB ini peluang lulusnya. Nah, bisa kita langsung input saja karena yang ditanya itu laki-laki dan tinggal kita masukin tadi si peluang lulus laki-laki kan 0,70 ya dan peluang laki-laki di kelasnya ada 0,60 itu dibagi peluang lulusnya yang hasil di atas tadi jadi 0,62 jadi 0,42 dibagi 0,62. Jadi setelah kita dapat hitung jawabannya ada 0,6774 yaitu sama dengan 67,74%. Baik, itu dia soal terkait teorema Bayes.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu contoh soal dari peluang bersyarat sederhana. Data yang diambil dari jurnal UMS tentang diagnosa bayi yang mengalami skabies. Nah, di sini soalnya adalah dalam sistem diagnosis bayi sebelum pemeriksaan itu probabilitas dari skabies adalah 20% dan bukan skabies yang 80% kalau bayinya itu mengalami skabies. Gejala gatalnya 90%, jika bukan maka kemungkinan munculnya gatal adalah 30%. Jika bayi diambil secara acak dan memiliki gejala gatal, berapa peluang kalau bayi tersebut mengalami skabies? Nah, di sini kita ketahui kalau misalkan peluang skabiesnya adalah 0,20. Nah, peluang tidak skabiesnya adalah 0,80, peluang gatal bersyarat skabiesnya adalah 0,90, peluang gatal bersyarat tidak skabiesnya adalah 0,30. Gimana pembahasannya? Kita harus mengetahui peluang dari gatal. Jadi peluang gatal itu kita bakal tahu semua penyebab dari bayi-bayi tersebut mengalami gatal. Yang pertama, kita hitung dulu yang tidak skabies tapi gatal. Nah, di sini kita masuk ke peluang tidak skabiesnya, yaitu sama dengan 30 dibagi 20 dari data yang kita ketahui tadi. Nah, di sini hasilnya adalah 0,6667 atau 66,67%. Nah, peluang tidak skabies dan gatalnya itu kita bakal tahu dari peluang skabies dikali peluang gatal bersyarat tidak skabies. Nah, di sini kita masukkan 0,6667 dikali 0,3 yang hasilnya adalah 0,20001 atau 0,2. Di sini cara keduanya itu kita bisa hitung yang skabies dan gatalnya juga. Nah, di sini kita cari dulu peluang dari skabiesnya, yaitu 30 bagi 10, hasilnya adalah 0,3333. Nah, terus kita cari juga peluang skabies dan gatalnya, di mana cara carinya adalah peluang skabies dikali peluang gatal bersyarat skabies sama dengan kita masukkan 0,3333 tadi yang kita dapat dikalikan dengan 0,9, yaitu hasilnya 0,29997 atau kita bulatkan menjadi 0,3. Nah, ada lagi cara yang lebih rincinya untuk supaya kita tidak melewati dua step ini. Caranya adalah peluang gatal sama dengan peluang skabies dikali peluang gatal bersyarat skabies ditambah peluang tidak skabies dikali peluang gatal bersyarat tidak skabies. Dimana kita masukkan adalah 0,9 dikali 0,3333 yang tadi kita dapatkan dari peluang skabies ditambah dengan 0,3 dikali 0,6667 seperti yang kita dapatkan tadi di peluang tidak skabies. Jadi hasilnya 0,3 ditambah 0,2 sama seperti hasil yang tadi kita dapat 0,2 dan 0,3 yang kita jumlahkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu sebuah kedai kopi melakukan survei terhadap 200 pelanggan dan diperoleh data berikut. Jadi ada dua pelanggan, itu pelanggan tetap dan pelanggan baru, dan ada yang suka kopi panas dan tidak suka kopi panas. Ini merupakan contoh soal peluang bersyarat. Kita menggunakan rumus peluang bersyarat dan mencontohkannya di contoh soal, yaitu peluang tetap dengan syarat suka kopi sama dengan peluang tetap dan suka kopi dibagi peluang suka kopi. Di sini kita ketahui peluang yang suka kopi itu ada 90 dan totalnya itu ada 130, maka dibagi akan menghasilkan 0,692. Jika dipersenkan maka hasilnya akan 69,2%. Jadi diketahui pelanggan suka kopi panas, maka peluang bahwa dia pelanggan tetap adalah sekitar 69,2%. Kita lanjut ke contoh soal. Dalam survei terhadap 60 siswa diperoleh sebuah tabel data berikut. Nah, untuk soalnya kita disuruh untuk mencari seorang siswa yang terlambat dan berjalan kaki dan B seorang siswa berjalan kaki dan terlambat. Nah, jadi di sini ada untuk tabelnya ada 3 cara ke sekolah, ada jalan kaki, sepeda, terus bus. Juga di sini ada keterangan untuk terlambat dan tidak terlambat. Nah, kita mulai dari yang A dulu, yaitu seorang siswa terlambat dan berjalan kaki. Nah, kita pakai di sini rumus dasar dari peluang bersyarat, yaitu peluang A sebagai syarat B sama dengan P A gabungan B per peluang awal terjadinya B. Nah, untuk awal-awal kita itu mengidentifikasi terlebih dahulu A dan B-nya. Jadi A-nya itu adalah terlambat dan B-nya ini sebagai jalan kaki. Nah, kita lihat untuk di bagian tabelnya. Untuk siswa yang terlambat dan berjalan kaki, atau kita cari dulu dari peluang A gabungan B. A gabungan B itu artinya siswa yang terlambat dan berjalan kaki. Kita lihat di bagian tabelnya. Untuk siswa yang terlambat itu di sini, terus yang jalan kaki dia ada di sini. Jadi untuk yang siswa yang terlambat dan berjalan kaki dia ada 6 orang. Nah, terus kita lanjut jumlah siswa yang berjalan kaki, artinya itu adalah total siswa yang berjalan kaki. Di sini dia sudah ditotalin untuk yang berjalan kaki ada 20 siswa atau 20 orang. Nah, maka peluang siswa yang terlambat jika diketahui ia berjalan kaki sama dengan peluang siswa yang terlambat gabungan dengan siswa yang berjalan kaki per peluang siswa yang berjalan kaki. Jadi di sini tuh kita bisa langsung memasukkan angkanya 6/20. Untuk hasilnya jadi 6/20. Kita bisa perkecil lagi dengan membaginya dengan 2.
Kemudian kalau misalnya 6 dibagi 2 jadi 3, 20 dibagi 2 jadi 10 sama dengan 0,3. Jadi hasilnya yang seorang siswa terlambat dan berjalan kaki adalah 0,3. Nah, kemudian kita lanjut ke B, seorang siswa berjalan kaki dan terlambat. Ini tuh lebih ke dibalik aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya peluang siswa yang berjalan kaki jika diketahui dia terlambat sama dengan peluang jalan kaki ya digabung dengan siswa yang terlambat per peluang siswa yang terlambat. Nah, kita masukkan kita identifikasi terlebih dahulu untuk A dan B-nya. Tadi kita udah ketemu di sini A-nya terlambat dan B-nya itu jalan kaki. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk yang terlambat, bagian siswa yang terlambat. Di sini berarti kita ambil totalnya itu dari total siswa yang terlambat. Kita bukan ambil yang dari jalan kaki, karena tadi yang di pernya itu dia jalan kaki, kalau ini kita pernya itu yang terlambat. Jadi kita pakai total dari si siswa-siswa yang terlambat alias 13. Nah, ini bisa langsung kita masukin rumusnya, peluang siswa jalan kaki apabila diketahui dia terlambat 6/13, atau kalau misalnya kita jadikan desimal itu ada di 0,4615 atau 46,2%. Oke, selanjutnya kita ada sebuah kasus hubungan antara hujan dan kecelakaan lalu lintas. Nah, diketahui data berikut, dari semua hari hujan 10% hari terjadi kecelakaan, dari semua hari tidak hujan 2% terjadi kecelakaan, dari seluruh kecelakaan yang tercatat 30% diantaranya terjadi saat hujan. Lalu kita diminta untuk menentukan berapa peluang hari hujan agar data tersebut konsisten. Jadi yang pertama kita menggunakan hukum dari total peluang, yaitu peluang kejadian A sama dengan peluang A dengan syarat R dikali peluang R ditambah peluang A dengan syarat R komplement dikali dengan peluang R komplement. Karena peluang hari hujan kita misalkan dengan P, maka peluang R komplement itu atau hari tidak hujan adalah 1 min P. Sehingga rumusnya itu menjadi peluang A sama dengan 0,10 P tambah 0,2 1 min P kali 1 min P. Secara disederhanakan menjadi peluang A sama dengan 0,02 plus 0,08 P. Yang selanjutnya kita menggunakan teorema Bayes. Jadi rumus teorema Bayes itu peluang R dengan syarat A sama dengan peluang A dengan syarat R dikali peluang R dibagi dengan peluang A. Jadi dari soal diketahui bahwa peluang R dengan syarat A itu sama dengan 0,30. Jadi maka kita substitusikan datanya yang sudah diketahui menjadi 0,30 sama dengan 0,10 P dibagi dengan 0,2 tambah 0,8 P. Maka kita selanjutnya kalikan silang. Jadi 0,30 kali 0,2 tambah 0,8 P sama dengan 0,10 P. Setelah dikalikan menjadi 0,006 tambah 0,024 P sama dengan 0,10 P. Maka sehingga diperoleh 0,006 dikurang 0,076 P. Lalu maka nilai peluangnya sama dengan 0,006 dibagi 0,076 sama dengan 3/38. Lalu kita jadikan desimal jadi 0,078%, 0,078%. Jadi peluang hari hujan itu sekitar 7,9%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.